Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung dengan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket B Taiwan. Ya, tadi kita sudah sama-sama belajar mengenai penggunaan media Skype sebagai salah satu media pembelajaran online yang nanti kita pergunakan. Namun untuk diingat bahwa Skype bukan salah satu atau bukan satu-satunya media pembelajaran yang nanti akan kita pergunakan. Banyak media pembelajaran yang lain. Skype adalah hanya salah satu media pembelajaran. Jadi kalau yang tadi panik, wah gimana nih saya nggak nyambung atau nggak bisa, ya jangan khawatir ya. Nanti kita akan pelajari terus. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai media-media apa sih yang nanti kita akan lakukan atau media apa yang kita pergunakan untuk pembelajaran ya. Tadi kita sudah belajar atau sudah mencoba menggunakan Skype ya. Jadi kalau nggak bisa nanti jangan ragu, jangan gundah ya kan. Memang idealnya kita bisa semua berinteraksi, tapi kan Skype itu kan ada terbatas ya kan. Tutornya satu, muridnya misalkan satu kelas 25, berarti 25 orang tergabung dalam Skype. Pasti ada masalah, belum lagi mengenai jaringan. Saya di Indonesia, kalian di Taiwan ya kan. Jaringan di Indonesia kalian tahu sendiri, tidak sebagus jaringan di Taiwan. Namun itu bukan jadi kendala ya. Jadi Skype itu hanya salah satu. Nanti kita juga kalau misalkan Skype nggak bisa, kurang maksimal, kita pakai telepon jejaring. Nah, saya pernah lihat tuh, atau mbak itu pasti udah pernah tuh yang namanya pengajian online ya kan, menggunakan telepon, saluran telepon. Ada Vibo, ada OK, ada Changhua apa Chunghua ya kan. Nah di Vibo itu kan kalau sesama Vibo gratis, terus bisa ngajak temennya. Nah itu bisa kita pergunakan juga ya kan. Ada media juga yang kita harus punya, paling nggak itu adalah Facebook. Tujuannya adalah yang sudah kalian lakukan ini ya kan, berinteraksi atau apa. Terus email ya kan, ini media-media sarana pembelajaran. Email juga kalian harus punya. Wajib nggak Pak? Wajib, kalau bisa harus punya dan harus bisa semua menggunakan email ya kan. Nanti dijelaskan di bawah apa sih fungsinya. Terus Cyberlink YouCam, ini juga salah satu media pembelajaran, hampir mirip-mirip sama Skype, tapi dia lebih banyak menampilkan gambar atau video ya. Nah, nanti yang sesungguhnya pembelajaran yang kita lakukan itu dengan menggunakan Wizik ya. Nih Wizik. Wizik ini adalah media pembelajaran yang nantinya memang kita akan menggunakan ini. Tapi kalau kita langsung menggunakan Wizik itu akan luar biasa kesulitannya. Menggunakan Wizik ini harus bisa email ya kan, harus bisa memanfaatkan Facebook sebagai sarana pembelajaran ya kan, harus menggunakan Skype. Jadi kalau langsung ke Wizik, saya kasihan dengan kalian. Makanya ini hanya bagian dari awal pembelajaran, belum mulai, baru pra ya. Jadi nggak usah panik, nyantai aja gitu. Oke. Nah sekarang saya jelaskan sedikit mengenai yang belum memiliki email ya. Ini diwajibkan memiliki email karena apa ya? Salah satunya adalah materi pembelajaran akan dikirimkan ke email 1 hari sebelum dilakukan pembelajaran. Jadi misalkan nanti malam kita belajar bahasa Inggris ya, 1 hari sebelumnya nanti tutor mengirimkan PowerPoint. Ini namanya yang saya bikin ini namanya PowerPoint. PowerPointnya atau materi pembelajarannya dikirim oleh tutor ke kalian lewat email ya kan. Nanti kalian pelajari dulu, atau waktu tutornya ngajar
misalkan tutor bilang buka lembar kedua, nah ini kan lembar kedua nih ya kan, nih kelihatan ya kan, buka lembaran ke-1 gitu kan, jadi kalian buka. Jadi kenapa mesti ada email adalah salah satunya untuk mengirimkan ya kan, mengirimkan materi pembelajaran. Kedua, mengirimkan tugas dari tutor dikirimkan melalui email. Terus siswa mengembalikan kembali melalui email melalui fungsi attachment atau lampiran ya kan. Misalkan kalian nggak bisa atau belum punya laptop, berarti kalian suruh menulis bahasa Inggris, ada PR, dituliskan di kertas. Setelah ditulis berarti di foto, waktu di foto terus kirim kemana? Melalui email. Pak, boleh nggak Pak? Jangan lewat email, lewat WhatsApp. Boleh, nanti berarti kalian harus janjian sama tutornya harus ada WhatsApp. Lewat Facebook boleh nggak Pak? Boleh, berarti cara mengirimkan lewat media Facebook bagaimana tugasnya? Harus belajar ya. Intinya email ini juga harus wajib dimiliki, harus punya. Anak-anak paket B harus familiar dengan email ya. Oke, selanjutnya saya jelasin kegunaan Facebook di dalam pembelajaran online apa sih? Nah, ruang interaksi antara siswa. Sekarang sudah terjadi ya, antara siswa semuanya bisa berinteraksi. Nanti dengan pengurus, dengan Mas Firdaus, dengan Mas Iskandar, dengan saya, dengan bendahara, ya kan? Nah, dengan sekretaris, dengan wakil koordinator, nah, ada juga interaksinya. Terus antara tutor dengan siswa. Bisa jadi nanti pelajaran bahasa Indonesia bikin grup sendiri, ya kan? Pelajaran bahasa Inggris tutor dengan siswanya bikin sendiri gitu ya. Yang berikutnya adalah pengiriman link materi pembelajaran. Apa sih link materi pembelajaran? Kalian pasti udah pernah lah nyoba di Facebook itu, ada teman yang mengirimkan link YouTube ya kan, tinggal diklik langsung lari ke YouTube gitu. Itu contoh. Terus pembagian kelas atau grup sesuai dengan kelas pembelajaran yang tadi saya bilang ya, misalkan punya grup matematik dengan tutornya gitu ya. Ini Facebook. Selanjutnya, nah ini tadi udah ya, ini ya saya jelaskan ya. Ini sekarang setelah pembelajaran online dilakukan, siswa tetap mendapatkan kiriman bukan hanya berupa suara, namun lengkap dengan video pembelajaran, di mana materi pembelajaran yang dipelajari akan terlihat di layar monitor. Jadi seperti ini ya. Tadi kan dengan Skype mungkin hanya ngobrol aja atau hanya dengan telepon, tapi waktu dikirim seperti ini, monitornya kelihatan. Terus nanti misalkan saya dibuka buku pelajaran, ini kita belajar misalkan bahasa Inggris ya kan. Terus nanti tutornya ngajar seperti ini ya kan. Terus lewat telepon ada wawancara ya kan, tutornya ngasih tugas. Sekarang materi pelajaran tentang greeting atau sapaan dengan orang yang belum atau sudah dikenal. Yang jadi wanitanya misalkan siapa, yang jadi satunya siapa. Terus kalian berinteraksi, tutornya bilang coba silakan bicara ya kan, good morning sir, hai Nina, good morning gitu. Jadi kan bisa berinteraksi kan. Jadi seperti itu materi pembelajarannya, jadi terlihat walaupun pada saat pembelajaran itu hanya ngobrol aja. Tapi kan kalau misalkan tutornya bilang buka halaman 1 atau halaman 7, nah kalian bisa buka ini gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi semua pembelajaran terlihat di layar monitor gitu ya kan. Itu salah satu contohnya. Terus link pembelajaran akan dikirim ke media Facebook, tadi sudah ya. Terus yang tidak hadir di kelas karena kesibukan kerja tetap dapat mengakses pembelajaran.
misalkan sekarang hadir harusnya 25 orang, terus nggak bisa, ada yang sibuk kerja, nggak apa-apa, link pembelajarannya ini dikirim. Terus absensi dilakukan oleh tutor, mungkin juga dengan cara absen satu persatu, ya kan, sebelum dimulainya pembelajaran gitu ya. Nah, ini yang terakhir, mungkin sedikit saya jelaskan. Rasanya cukup ya, yang ini belum perlu dulu, nanti diberitahukan lebih lanjut. Nah, yang belum punya email, tolong ya, nanti dikasih materi pembelajaran seperti ini, tolong di email, dipelajari email. Jadi gimana sih Pak cara bikin email? Tanya sama Mas Firdaus. Jadi ada dua ya di sini yang membantu kalian ya. Bagian administrasi itu Mas Iskandar, bagian akademik yang kaitannya dengan pembelajaran itu namanya Mas Firdaus. Jadi kalian semangat belajar ya. Insya Allah nanti saya tanggal 11 ke Taiwan, pembukaan tanggal 11 di Mini Hall Indosuara, kita nanti akan ketemu. Oke, sekarang saya akan coba dengan pembelajaran yang lain, atau nanti kita coba pembelajaran yang lain. Sekarang kalian jaga stamina supaya tetap jaga semangatnya agar terus tetap semangat belajar. Harus lulus ya. Paket B di Taiwan nggak boleh gaptek, harus ngerti teknologi, harus tetap semangat, dan harus optimis. Semoga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.